selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Miss Santi berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu tema alat komunikasi. Yuk, sekarang kita siapkan bukunya ya, dan dibuka bukunya halaman 7. Kita akan belajar apa sih alat komunikasi itu dan apa saja ya alat-alat komunikasi yang digunakan. Sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam alat komunikasi. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Alat komunikasi ternyata ada dua, yaitu alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Kali ini kita akan melihat alat komunikasi modern itu apa saja ya. 1. Televisi. Televisi adalah alat komunikasi yang bisa dilihat dan didengar. 2. Radio. Radio adalah alat komunikasi yang hanya bisa didengar. 3. Majalah. Ini alat komunikasi yang bisa kita lihat selain gambar, banyak juga beritanya. 4. Koran. Koran ini sama alat komunikasi yang bisa kita baca. Biasanya ada koran harian, mingguan, atau bulanan. 5. Surat. Surat ini biasanya diantar oleh Bapak Pos, dan surat ini hanya bisa kita baca. 6. Handphone atau telepon genggam. Di sini banyak sekali macamnya. Pada saat belajar online, teman-teman pasti menggunakan handphone. Handphone atau telepon genggam ternyata banyak sekali manfaatnya loh teman-teman. Contohnya, 1. Untuk menelpon. 2. Untuk menonton. 3. Untuk mendengarkan musik. 4. Untuk alat foto. 5. Untuk main games. 6. Untuk belajar. Dan 7. Untuk mencari informasi. Selain manfaat, ternyata ada aturannya loh saat kita menggunakan handphone atau telepon genggam. Kira-kira apa ya aturannya? 1. Supaya mata tidak sakit, teman-teman jangan terlalu dekat ke layar handphone. 2. Memakai handphone sebentar saja, cukup 15 menit, kecuali saat teman-teman belajar online. 3. Izin kepada ayah atau bunda saat akan bermain handphone. 4. Boleh bermain games, tapi pada saat teman-teman libur sekolah saja. Alhamdulillah, sekarang teman-teman jadi tahu macam-macam alat komunikasi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat alat-alat komunikasi yang digunakan sekarang. Nah, sekarang yuk anak-anak kita ambil pensil tulisnya. Kita akan belajar menebalkan tulisan yang ada di gambar. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu ini adalah alat komunikasi apa? Ya, ini adalah alat komunikasi komputer. Orang dapat mengirimkan pesan bisa berupa tulisan
ataupun email kepada orang lain menggunakan komputer. Kalau zaman sekarang adalah laptop. Laptop bisa dibawa-bawa kemana-mana, sedangkan komputer tidak dapat dibawa-bawa kemana-mana dan bendanya pun sangat berat. Nah, yuk sekarang kita tebalkan tulisan dari kata komputer. Oke, selanjutnya ini adalah gambar parabola. Ya, parabola ini dipakai untuk menangkap sinyal-sinyal televisi. Ya, seperti kalau misalnya kalian menonton Disney ataupun menggunakan TV kabel. Nah, kita menggunakan parabola supaya nanti di TV yang kita tonton itu bisa menampilkan tayangan-tayangan yang kita inginkan. Yuk sekarang kita tebalkan tulisan parabola. Ya, selanjutnya ini adalah surat. Nah, surat ini pada zaman dahulu surat dipakai atau ditulis menggunakan kertas dan amplop. Orang dapat menyampaikan pesan melalui surat. Kalau zaman dulu surat itu diantar melalui burung. Tapi sekarang surat diantar melalui Pak Pos. Nah, surat juga bisa kita pakai. Kita bisa gunakan surat atau email melalui komputer ataupun laptop. Yuk sekarang kita tebalkan kata surat. Selanjutnya ini adalah telepon. Telepon ini merupakan alat komunikasi suara. Kita bisa mendengar kabar ataupun mendengar suara berbicara melalui telepon. Kalau zaman dulu telepon tidak bisa dibawa-bawa kemana-mana dan sangat berat. Dan oleh sebab itu maka zaman sekarang orang-orang menggunakan telepon genggam atau kita kenal dengan HP ataupun handphone. Selanjutnya ini adalah televisi. Ya, kita pasti semua di rumah punya televisi. Kita bisa menonton berbagai macam berita, berbagai macam tontonan, ataupun acara-acara favorit kalian di televisi. Yuk sekarang kita tebalkan tulisan dari kata televisi. Selanjutnya ini adalah mesin tik. Mesin tik ini digunakan oleh orang-orang untuk menyampaikan pesan melalui surat ataupun kertas. Nah, selain ditulis, surat juga dapat diketik. Kalau sekarang bisa menggunakan laptop. Nah, yuk sekarang kita tebalkan kata mesin tik. Sekarang kita buka halaman 17. Kita hubungkan tulisan dengan gambarnya. Nah, surat yang tadi kita sudah pelajari, apa sih alat komunikasi surat? Nah, tadi kita sudah lihat ya. Sekarang kita hubungkan dengan gambarnya surat. Kita tarik garis. Oke, selanjutnya telepon genggam. Yuk kita tarik garisnya dengan dengan gambar telepon genggam. Selanjutnya kata laptop. Kita tarik garis yuk dengan gambarnya laptop. Selanjutnya parabola. Kita tarik garis yuk dengan gambarnya parabola. Selanjutnya kita tarik garis dengan gambar tulisan lonceng dengan gambarnya lonceng. Lonceng ini juga merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan para warganya. Zaman dulu orang-orang desa menggunakan lonceng untuk memanggil atau mengumpulkan warganya berkumpul di misalnya di lapangan. Nah, nanti Pak Kepala Desanya
datang untuk